Nah, kemudian ya, setelah Anda paham semua ini, ya, barulah berikutnya adalah Anda siap untuk beriklan di Google Ads. Ya. Nah, untuk beriklan di Google Ads itu ada beberapa persiapan yang perlu Anda siapkan terlebih dahulu. Pertama adalah usia. Ya, usia untuk beriklan di Google Ads itu adalah minimal 18 tahun. Di bawah itu tidak bisa beriklan. Ya, bisa bikin akunnya, tapi banyak sekali yang di close sama Google-nya, ya, plan nggak muncul, ya, keyword plan dan sebagainya nggak muncul. Nah, bagaimana dong kalau misalnya saya umurnya belum 18 tahun, maka Anda bisa meminta meminjam akun orang tua, ya, atau teman-teman yang rada senior, ya gitu. Kemudian berikutnya yang kedua adalah Anda mau tidak mau harus memiliki akun Gmail, ya gitu. Akun Gmail ini wajib karena ini kan layanannya Google, ya gitu. Jadi mau tidak mau Anda harus punya akun Gmail. Dan sekalinya Anda sudah punya akun Gmail, maka otomatis layanan-layanan Google yang lain itu terbuka untuk Anda, ya. Google Map, Android, kemudian Gmail, ya gitu. Kemudian Google Ads, ya, Google AdSense dan sebagainya itu terbuka gitu. Jadi itu Gmail, ya gitu, itu akan ngaruh kemana-mana. Makanya hati-hati dengan akun Gmail Anda, ya gitu, jangan sampai dipakai untuk yang enggak, ya, karena susah sekalinya udah ke-ban bermasalah, ya, nanti kemana-mana itu susah sekali. Kemudian berikutnya adalah langkah yang perlu Anda siapkan lagi adalah tambahkan metode pembayaran, karena kita mau bayar Google kan gitu, Google pasti nanti nanya, kamu bayarnya mau pakai apa gitu, ya. Kemudian Anda harus mempelajari menu-menu di dalam dashboard Google Ads itu apa. Kemudian setelah Anda oke, ini ada cara bikinnya di sini, ini di sini. Berikutnya Anda harus tahu dulu mencari market, ya, riset pasar, riset pasar, ya, gitu. Riset pasar dulu, ya gitu, mencari di situ. Kemudian udah gitu, nah ini sangat direkomendasikan banget Anda memiliki website, ya gitu. Supaya apa? Supaya nanti bisa retargeting, remarketing, ya, bisa kebaca semuanya itu adalah ketika Anda punya website, ya. Tapi kan kalau nggak punya website bisa nggak iklan di Google? Bisa. Nanti diarahkannya mau kemana? Mau ke WhatsApp misalnya, ya, mau kemana itu silakan. Tapi atau ke SMS, ya, atau ke telepon itu bisa saja, ya. Tapi saran saya itu adalah pakai website. Toh kemarin kita sudah belajar website terjangkau, apalagi untuk Anda yang memang berniat untuk bisnis, ya kan gitu. Anggap aja itu modal, ya gitu. Setahun kemarin berapa? 350.000 tuh udah termasuk domain, ya kan gitu. Setahun loh, gitu berarti sebulan 30.000, murah banget gitu kan. Nah gitu, jadi website itu harus. Setelah Anda memiliki ini, ya, baru Anda bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah berikutnya, ya, karena Anda akan beriklan di Google, maka Anda itu harus membuka akun, ya, mengaktifkan akun Google Ads-nya Anda. Bagaimana caranya? Caranya gampang sekali, Anda tinggal datang aja ke ads.google.com, ya, atau cari di Google Ads, ya. Nah cuman kalau Anda carinya Google Ads nanti muncul Ads sama AdSense. Anda cari aja yang Ads, ya gitu. Ingat ya, beda ya Ads sama AdSense. Nah, kemudian di sini, ya, Anda Anda tinggal get started, ya. Cuman pastikan biasanya, ya, untuk pemula itu suka dapat 450.000 gratis, ya. Jadi kalau Anda dapat ada pengumuman itu di depan, ya, atau di email suka dikirim, Anda manfaatkan aja, lumayan 450.000, ya gitu, untuk langsung diputer dan siapa tahu dapat pembelian, langsung Anda putar lagi, ya, jadi berkembang terus. Nah, Anda pencet yang kanan ini, ya, get started, atau kalau Anda punya akun berarti tinggal sign in, ya gitu. Get started. Nah, sebelum saya pencet ini, saya akan tunjukkan dulu seperti apa sih tampilan Google Ads itu, ya. Google Ads itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kalau Anda nyari di Google, ya, Google Ads, ya. Nah, ini Google Ads, ya gitu. Nanti ada juga AdSense, misalnya suka muncul juga AdSense. Nah, ini nggak muncul kebetulan, ya gitu. Nah, Google Ads, ya, Anda pencet, ya, situs resmi nih, ya. Nah, ini, ya gitu. Jadi kembangkan bisnis Anda dengan Google Ads, ya, iklankan. Nah, ini, ya, dapatkan kredit iklan 450.000, ya. Nanti Anda masukkan emailnya, kemudian udah gitu I'm not robot, ya gitu. Nah, kemudian dapat kode promosi, nanti dia akan ngirim ke email Anda, ya, kemudian udah gitu baru daftar. Jadi saran saya, ya, daripada langsung ke sini tanpa dapat uang, ya gitu, kredit, mendingan Anda minta aja di sini, ya gitu. Toh baik kok Google, ya gitu, itu di sini. Nah, ini atau tampilannya nanti seperti ini, bisa berkunjung ke website, bisa lebih banyak telepon, bisa datang ke toko realnya Anda, ya.
kemudian Anda bisa mengatur semaunya Anda ya, kemudian bermitra dengan Google ya. Pokoknya Google tuh baik banget ya, apalagi kalau Anda sudah beriklan di Google ya gitu. Itu dari pengalaman saya, kalau ada masalah apapun mereka sigapnya luar biasa ya. Ada, wah ini kenapa nih kayak gini, turun langsung ditelepon. Mereka kantornya di Singapura kayak gitu. Halo Kang Afif, saya dari Google dan bahasa Indonesia kayak gitu. Mas, iya Mas, saya bermasalah gini. Oh tenang Mas, kami bantu gini gitu ya. Karena tahu kita mau bayar dia gitu. Padahal bayarnya cuma yang 50.000 kayak gitu. Tapi mereka luar biasa sigap banget. Gitu ya. Jadi Anda silakan ya, itu pencet di sini ya, emailnya apa, dapatkan kode promosi ya nanti lewat itu. Nah, kalau sudah Anda pencet mulai sekarang. Ya. Kemudian setelah itu ya Anda pencet. Nah, nanti kalau Anda itu belum punya belum pernah ya, itu Anda biasanya suka ditanya gini, kamu nanti mau beriklan buat apa ya? Apakah mau lebih banyak call, panggilan? Jadi nanti Anda masukin nomor handphone di situ ya. Tapi nanti otomatis iklannya akan munculnya hanya di handphone ya, karena kan yang bisa telepon kan handphone ya gitu. Di komputer biasanya enggak. Atau Anda lebih banyak datang ke tokonya Anda, ya misalnya Anda punya odading ya gitu, datang ke sini, atau Anda mau ke datang website ya gitu. Nah, kalau Anda mau datang ke website ya Anda pencet yang website. Nah, tapi untuk awal-awal kita skip dulu ini ya, nanti akan saya ajarkan lebih detailsnya. Kita yang skip dulu aja, yang sudah pernah dulu ya gitu. Kalau misalnya mau dari kosong. Ya. Wah, ini ada pertanyaan, apa beda sama Google Business? Beda, nanti saya tunjukkan Google Business ya. Nah, di sini kita pencet ya gitu. Nah, ini contohnya dulu ya, contoh untuk beriklan nih. Kalau nanti Anda beda ya, nanti saya tunjukkan dulu. Ya, nanti ngiklan itu kurang lebih seperti ini ya gitu. Jadi dia akan nanyain mau search penelusuran atau display atau aplikasi. Aplikasi ini apa? Kalau Anda punya aplikasi di Google Play ya. Anda kan nggak punya tuh, ya gitu, nggak tahu, mungkin ada ya. Misalnya Anda nggak punya ya sudah ya, nggak usah yang ini. Fokusnya search sama display. Nah biasanya kalau display tadi harus pakai gambar dan sebagainya. Biasa kita yang penulisan ini. Tapi sekali lagi kita skip dulu ya. Ini kita skip karena kita mau dari awal, ya gitu. Mau dari awal, maka Anda pencet aja buat akun dulu ya. Tanpa berkampanye dulu, tanpa iklan dulu ya. Anda pencet yang bawah ini, klik ya gitu. Kemudian lanjut ya, klik. Nah nanti di sini ya nanti, nah di sini Anda buka akun ya, Anda ditanyakan nanti negara penagihannya mana, Anda masukkan Indonesia, zona waktunya berapa, masukkan +7 ya, kita Indonesia Jakarta itu +7. Kemudian mata uangnya apa, nah ini ganti dulu, biasanya defaultnya dolar ya, saran saya ganti aja supaya enak kan ya, mudah ngitung-ngitungnya gampang, ganti ke Indonesia. Kemudian udah gitu kirim ya, nah nanti berikutnya dia akan muncul ya gitu, selamat akun Anda berhasil, udah kayak gitu ya, gampang banget ya. Nah tapi apakah udah bisa beriklan, jawabannya belum ya, belum banget gitu. Karena apa? Anda belum nyeting pembayaran, belum nyeting macam-macam. Maka ya Anda masuk ke dalam akun Google Ads-nya Anda ya. Nah kurang lebih tampilan akun tuh seperti ini, Google Ads ya, Google Ads ya. Nanti karena baru berarti masih di kiri ini iklan yang Anda pakai masih kosong ya, kliknya kosong, tayangannya kosong, semuanya kosong ya. Maka langkah awal yang perlu Anda lakukan adalah Anda pencet fitur ya, fitur pembayaran, kemudian nanti cari paling kanan ada yang namanya penagihan, setelan penagihan. Ini adalah contoh yang dashboard yang lama. Kalau yang baru ya, beberapa di antara Anda mungkin kalau Anda coba mungkin udah langsung dapat yang update. Untuk penagihan ini ada di kanan ya. Jadi saya contohkan ini ya. Saya udah dapat yang baru belum ya? Nah, ya kita lihat di sini, Anda mungkin bisa melihat ya yang atasnya. Nah, di sini yang saya belum ada penagihan, tapi untuk akun yang grafologi ya, untuk yang Kang Afif udah ada penagihan. Nah, yang baru itu ada di sini ya gitu. Anda pencet ya. Nanti di situ tinggal masukkan nah ini ya, kalau Anda pencet klik ya gitu. Nah, nanti nah, Anda diminta untuk menyeting ya gitu. Negaranya apa ya, IDR-nya apa ya, apa Indonesia rupiah ya penagihannya. Kemudian jenis akunnya. Nah, ini jenis akunnya itu bisnis, awalnya bisnis, Anda klik, Anda ganti perorangan aja, jadi individu aja ya gitu. Kemudian informasi pajak ya, pajak masukkan aja ya, NPWP masukin, karena sekarang beriklan itu sejak 1 September kemarin baik di Google maupun Facebook itu kena pajaknya ya, kena pajak 10%. Nah, tapi kalau Anda belum punya NPWP ya sudah di skip aja ya gitu, dikosongkan dulu ya.
Kemudian udah gitu Anda lengkapi ya, nama apa dan sebagainya Anda lengkapi ya. Nah ini Anda ubah ya dari bisnis ke perorangan. Berikutnya udah gitu nanti pembayarannya bagaimana? Apakah mau dibikin otomatis atau Anda ubah ke manual? Ya kalau ke manual tuh Anda top up ya, Anda transfer gitu. Nah kalau saya ya biasanya itu dibikin otomatis. Ya, pakai apa? Pakai masukin kartu kredit, ya gitu. Jadi biar ngiklan, ya nanti kalau ada dia akan mengambil dari kreditnya saya. Dan tenang aja, ya Google itu selama kita masukinnya betul, ya gitu, dia nggak akan ngambil berlebihan nggak, ya. Kita misalnya Google, pokoknya saya mau ngiklan sebulan itu 1,5 juta, ya titik, ya gitu. Makanya sudah dia tidak akan lebih dari situ, ya gitu. Dia akan kalau udah lebih dari itu dia akan ngasih tahu, nih iklannya saya stop dulu karena sudah ini, gitu, ya. Nah kemudian udah gitu Anda scroll ke bawah ya, kemudian Anda checklist ya, checklist menyetujui, udah gitu kirim ya. Nah kalau sudah ya maka nanti Anda di halaman pengaturan biaya lagi tadi itu akan muncul seperti ini ya gitu, seperti ini, maka Anda sudah bisa mulai beriklan gitu ya. Nah di sini biasanya kalau baru itu munculnya nilai minimumnya adalah 500.000. Maksudnya nilai minimum ini apa? Maksudnya gini, jadi setelah nanti iklan Anda itu 500.000 ya, baru Google itu akan mengambil dari kreditnya Anda ya gitu. Jadi kalau 300 gitu itu belum diambil, kecuali kalau Anda mau melakukan pembayaran sekarang. Contoh misalnya, saya ambil contoh nih, saya ngasih batasnya misalnya Google, pokoknya ambilnya aja per 2 juta misalnya ya. Maka ketika tagihannya itu 1.300.000 itu saya belum akan ditagih ya gitu. Nanti ketika udah 2 juta baru Google akan menagih gitu, atau setelah akhir bulan ya gitu. Tapi kalau misalnya saya mau Google udahlah tagih sekarang aja, ya udah pencet aja lakukan pembayaran, nanti mulai dari nol lagi ya. Nah kenapa nggak bikin per 500.000? Karena nanti setiap ada penagihan kita dapat email lagi gitu. Jadi kalau misalnya contoh nih Facebook, saya baru mau belajar, saya batasin 25.000 aja supaya nggak kebablasan ya gitu. Nah silakan aja ya supaya nggak kebablasan. Tapi nanti per hari ya per 25.000 Anda akan dapat email gitu. Jadi numpuk di situ ya. Nah itu adalah di sini ya. Nah kemudian bayang ya sampai sini. Nah setelah Anda sudah ada ininya, maka berikutnya Anda bisa melakukan membuat iklan ya. Bagaimana membuat iklan? Ini gampang banget ya gitu. Anda nanti tinggal pencet kampanye, kemudian pencet place. Tapi sebelum saya mengajarkan Anda teknis beriklannya, Anda harus tahu dulu apa aja sih yang ada di sini ya. Jadi nanti itu Anda itu yang akan sering Anda lakukan itu adalah yang di atas sini ya, dashboard atas, dan juga ada di dashboard kiri ya gitu, kiri. Atas ya itu lebih banyak berhubungan sama menu-menu setting. Contoh misalnya kita lihat di sini ya, mana website saya ya. Nih kita ambil contoh ya. Ini yang baru nih, Anda kan biasanya seperti ini ya. Saya ke home dulu. Nah atas ini informasi penagihan ya, kemudian alat dan setelan. Tuh alat dan setelan tuh nanti ada keyword planner ya, ada ini penting banget nih, pakai banget. Kemudian ada reach planner, diagnosis ya, pengelola audience gitu. Jadi targetnya di sini, daftar kunci negatif. Jadi kalau misalnya Anda mau beriklannya yang nggak mau orang kalau nyari yang free gratis, ya udah nggak usah munculin iklan saya karena saya itu maunya yang berbayar misalnya gitu. Ya udah kata-kata gratis masukin ke negatif di situ. Jadi kalau ada orang atau misalnya download ya gitu PDF gitu. Nah, wah nggak mau nih takutnya dibajak, ya udah di negatifkan aja itu. Kemudian udah gitu konversi ya, ini biasanya kalau untuk tracking itu kepake banget ya, cuman sekarang kita tidak bahas ini dulu ya, analitik juga enggak ya. Kemudian konfigurasi lainnya. Nah, konfigurasi ini kayak preferensi ya gitu. Kemudian data bisnis ini untuk data Anda, misalnya nama iklannya mau dikasih apa ya gitu, maksudnya akun iklannya. Kemudian Anda lokasinya ada di mana ya. Nah, itu bisa dari preferensi ini. Itu yang di atas ya. Kalau laporan ini berarti report ya, laporannya seperti apa. Kemudian telusuri ini untuk search ya, jarang dipakai. Nah, sekarang kita lihat yang bagian kiri. Yang bagian kiri ini biasanya kalau awal tadi cuman ada, kalau awal seperti ini ya, saya tunjukkan dulu, saya ulangin lagi ya. Awal itu biasanya masih kosong. Nah, awal biasanya gini ya, semua kampanye dihapus gini. Jadi masih kosong. Ya, nanti kalau Anda sudah beriklan, baru iklan-iklannya Anda, kampanye dan sebagainya itu akan muncul di kiri ya. Kita lihat seperti apa ya di sini. Nanti biasanya
gampangnya itu kebagi 3. Ada smart campaigns ya gitu, kampanye pintar. Ini biasanya otomatis di handle oleh Google-nya ya. Kita cukup nyeting sedikit aja. Ada yang search ya, gambarnya search ini yang kita bikin manual ya gitu. Biasanya kalau manual nih ini semuanya ini muncul. Nah, kalau Anda baru kayak yang tadi di sini ya gitu, liatin. Anda kan cuma ringkasan kampanye setelan lokasi histori perubahan ya. Ini fitur-fitur lainnya belum dia munculkan. Karena apa? Karena fiturnya itu terlalu lengkap. Takutnya untuk yang pemula ya gitu, kalau langsung dikasih lengkap itu bingung, buset ini teh apa gitu kan. Maka biasanya untuk pemula itu dikasihnya cuman seperti ini aja ya, menggunakan iklan smart campaigns ya gitu. Jadi beriklan gampang banget ya. Seperti apa smart campaigns? Itu saya pencet ya, smart campaigns ya. Nah, cukup buat kampanye baru ya, nanti simple, hampir semuanya Google yang menghandle ya, nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Nah, kemudian kalau Anda sudah beriklan yang biasa ya, maka nanti rekomendasi semuanya ini akan muncul ya gitu. Lokasi, kata kunci, kemudian ada extension ya, ada macam-macam ini akan dimunculkan. Jadi jangan kaget kalau Kang Afif di video Kang Afif kok ada ini, di saya kok nggak ada. Oh, berarti Anda belum mengiklan yang belum mencet kampanye baru yang diaktifkan semua ya gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi di kiri sini ada lagi apa nih? Ya, ada gambarnya video. Nah, kelihatan ya video nih. Nah, video ini berarti iklannya adalah iklan video. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya akun video, ya video mau ditampilkan di mana di YouTube, di mana-mana, itu biasanya gambarnya adalah bentuk video ini, ya gitu. Nah, ini adalah tampilannya. Ya, ini ada extension, ada macam-macam. Ini baru muncul nih, ya setelah Anda beriklan itu. Oke, nah itu adalah tampilannya. Abis ini kita akan mulai beriklan. Ya. Nah, sebentar saya kembali ke slide dulu. Nah, setelah Anda tahu menunya, berikutnya Anda akan mulai beriklan. Nah, gimana cara beriklan? Ya, ini teknis ya, teknis. Jadi biasanya kalau teknis itu, kalau saya dulu belajar teknis itu saya catat dulu ya, saya dengerin dulu ya, kemudian baru saya tonton ulang ya, karena jarang ada yang mengerti teknis dan langsung bisa itu enggak ya, jadi perlu minimal 3 kali. Pertama nonton dulu, oh tahu dapat gambarannya. Yang kedua nonton ulang, lebih paham. Yang ketiga prakteknya juga bisa sambil nonton lagi ya gitu. Itu yang mana, ini yang mana gitu ya. Nah, Anda sekarang lagi awal nih, jadi ikutin aja dulu ya, catat kalau bisa ya, supaya nanti itu beberapa ilmunya nempel di Anda. Nah, di sini cara membuat campaign itu gampang banget. Saya akan tunjukkan smart campaigns ya. Jadi kalau baru-baru biasanya kalau Anda beriklan itu diarahkannya ke smart campaigns dulu ya, smart campaigns ya. Nih smart campaigns ya. Ini saya ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia ya, nggak apa-apa ya gitu, sama aja. Jadi kalau bahasa Indonesianya kampanye pintar ya gitu. Nah, caranya gampang banget. Anda tinggal pencet create new campaign ya. Kemudian udah create, nanti dia Google akan nanyain ya gitu, mau dapat banyak telepon atau dapat website atau datang ke fisik. Ya tentu karena kita mau arahkan ke website, Anda pencet yang fisik, yang website, kemudian next ya. Nah, kalau website Anda belum disetting namanya, maka dia akan nanyain nih ya, kalau pertama kali saya nanyain. Oke, mana web bisnisnya ya gitu. Bisnis namanya apa, websitenya apa ya. Ya udah Anda masukkan, kemudian next. Tapi kalau udah kedua ketiganya itu enggak ya. Dan untuk website ini nanti bisa dikaitkan dengan Google Business. Ya, nanti akan saya jelaskan Google Business ya gitu. Nah, kalau Anda sudah mendaftar Google Business, maka nanti ada logonya kayak toko biru kayak gini. Ya, logo biru kayak gini, ini berarti udah daftarkan. Web Kang Afif ini waktu saya mencoba ini belum, tapi sekarang udah ya, dan ini menurut saya Anda penting sekali perlu untuk mendaftarkan di Google Business ya, itu gratis. Nah, nanti ya udah Anda pilih ya, kalau belum ada di sini Anda pencet new business ya, klik, pencet, kemudian daftarkan namanya apa, misalnya web Anda apa, misalnya hijab ABC misalnya. Kemudian udah gitu Anda pencet next ya, nanti pencet next. Kemudian ini karena smart, jadi Google akan fokus aja ya. Ya udah, oke, kata Google udah gitu nanyain, kamu mau jualnya kemana nih? Anda lihat di sini ya, ini konsepnya mirip sama kayak Facebook Ads ya. Jadi mau menjual ke sekitar lokasi yang Anda pilih ya, misal saya tempatnya kantornya di Bandung, misalnya toko saya itu di Bandung ya, di Coblong. Nah, kemudian yang sekitar 25 kilo dari saya atau mau digeser ke 5 kilo atau macam-macamnya ini bisa. Nah, Google ngasih tahu ini potensinya ada 20 jutaan ya. Atau Anda mau milihnya itu bukan near, tapi mau di kota mana aja, Jakarta, Bogor, apa. Nah, itu maka nanti pilihnya yang kanan ini ya. Nih, ini yang kiri, saya sekarang akan menunjukkan yang kanan. Nih, yang kanan ya.
Nah, misalnya saya pas pertama mencet, dia menunjukkan se-Indonesia. Kalau misalnya Anda mau beriklan ke Indonesia, semua Indonesia, maka Anda cukup pilih Indonesia saja. Ya, lihatin di sini potensial audiensnya berapa? 133 juta orang. Ya, potensi. Ini masih potensi ya, masih kemungkinan ininya. Nah, ada yang menarik di sini. Ya, coba Anda lihat nih. Kalau Anda mengiklankan ke Indonesia, 133 juta. Kalau saya mengiklankan ke Jawa saja, kebayangnya akan semakin besar atau semakin kecil? Kebayangnya lebih kecil, ya gitu. Nah, ya kita lihat di sini ya. Kalau Anda beriklan di Facebook, ya, ketika zonanya semakin kecil, ya, maka ya otomatis penggunanya kan semakin sedikit, maka semakin kecil. Tapi kalau Google itu enggak, ya. Semakin kita spesifik, ya gitu, dia akan melihat potensi orang di situ tuh sebenarnya lebih banyak, lebih teknologi, lebih apa atau bagaimana. Lihat, dengan kita hanya milih Pulau Jawa, ya ini ya, jadi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Banten, Sentral Java, maka jumlahnya lebih besar. Kan unik ya gitu. Kenapa? Karena ternyata ya menurut Google dengan Anda ngiklan di sini itu lebih banyak orang yang akan lebih berkunjung ke website Anda dibandingkan Anda ke Indonesia. Mungkin ada beberapa wilayah yang tidak tercover internet dan sebagainya ya gitu. Jadi disinilah ya gitu kerennya Google tuh di sini. Beda sama Facebook ya gitu. Facebook enggak, dia berdasarkan jumlah audiens yang ada di sekitar situ. Nah, di sini ya kalau Anda perhatikan lagi nanti Anda boleh masukin ya. Nanti Anda akan melihat ada yang kota Bandung ini dia warnanya abu-abu dan akan muncul warna kuning. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia ngasih tahu Bandung ini termasuk Jawa Barat loh. Gitu. Jadi kalau Anda mau milih Jawa Barat, Bandungnya hapus aja. Ya gitu. Klik itu dihapus ya gitu. Jadi itu kalau Anda mendapat notifikasi ini. Nah, ketika Anda memilih kota di sini, ya gitu. Ketika Anda milih kota, ya. Nah ini contoh. Nah liatin. Tadi ini adalah sejawa di sini, ya gitu. Sekarang saya lebih spesifikkan lagi nih. Cuman kota-kota Jakarta, Jogja, Surabaya, Kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, Bandar Lampung, Malang. Kalau Anda lihat biru-birunya lebih kecil di sini, tapi lihat jumlahnya jauh lebih tinggi. Karena apa? Tadi lebih melek teknologi, ya gitu. Jadi Anda lebih spesifik mengiklankannya. Nah. Saya kembali dulu ke slide sebelumnya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya punya hotel di Bandung dan tentu saya menargetnya itu kan bukan orang Bandung. Saya akan menarget orang-orang yang di luar Bandung yang akan ke Bandung. Maka saya bisa munculkan di sini tambahin kota Bandung itu sebagai exclude. Nanti warnanya akan merah ya. Jadi meskipun dia akan muncul di Jawa Barat, di mana-mana ya di Jawa Barat, untuk Bandung ya dia akan merah, nggak akan muncul. Nah, gitu itu Anda bisa juga, ya gitu itu di sini. Berikutnya ya sudah Anda milih kotanya, ya. Berikutnya Anda adalah pencet next, klik, ya gitu. Dan nanti Anda berikutnya adalah masukkan keyword, ya keyword. Nah untuk keyword ini Anda bisa masukkan dulu satu, ya klik. Nanti Google akan memunculkan alternatifnya, ya. Misal Anda masukin misalnya jual hijab atau pisang ABC atau apa ya gitu, hijab ABC atau apa. Nah, nanti dia itu akan muncul suggestion yang banyak di sini, ya. Ini pencet, ya gitu. Nah, nanti akan munculkan potensial audiensnya. Saya di sini membuat kursus online, Kang Afif ya gitu. Ini sedikit banget, ya, maka dia menunjukkannya limited, ya gitu. Nah, berapa banyak sih yang akan mencari atau gimana sih untuk mengetahui, memprediksi atau mencari kata kunci yang banyak tuh mana? Itu nanti bisa dibantu dengan namanya Google Trends ya, atau juga Google Planner ya yang ini. Nih ya, nanti saya tunjukkan juga. Jadi tools, ntar ini tools, keyword planners. Nah dari sinilah nanti Anda akan mengetahui keywords mana saja yang efektif ya buat iklan Anda. Tapi sekali lagi karena ini smart ya, jadi kita nulis aja keyword yang kita nih mau jual apa sih gitu, hijab ya, kerudung apa gitu ya, hijab murah atau apa, nanti Google akan mencoba mencari suggestions-nya di sini. Kemudian misalnya ini sudah, oke, Anda next, klik. Ya. Berarti bisnis audiensnya sudah, berikutnya adalah iklannya. Nah, di sini Anda setting iklannya ya. Iklannya apa saja? Ya Anda bikin headline-nya apa ya. Bikin headline 1, 2, 3-nya apa ya gitu. Misalnya hijab gratis
di sininya apa, ininya apa ya gitu, ininya apa. Description itu nanti akan muncul di bawah ya. Kemudian apalagi nih ya. Nanti akan diarahkannya ke mana linknya ini. Jadi kalau orang ngeklik ini iklan sini meskipun judulnya kangafif.com, kita bisa mengarahkannya itu ke kangafif.com/ebook ya gitu. Nah, itu kalau sudah oke, Anda isi ya. Nah, nanti kalau misalnya nih misal ya saya nulis gratis, G-nya besar semua ya gitu. Biasanya dia biasanya nanti suka muncul warning ya gitu, atau tanda seru suka muncul warning. Eits, ingat iklannya nggak usah lebay kata Google-nya ya gitu, nggak usah pakai tanda seru, nggak usah kapital biasa aja gitu. Ya udah kita betulin ya gitu teksnya gitu ya, jadi iklannya biasa saja ya gitu, kita mainkan di kata-katanya. Nah kalau sudah oke, Anda pencet next ya, next ya. Nah ingat di sini belum ada site, belum ada macam-macam ya, karena smart, simple ya. Kemudian udah gitu di sini ya budget. Nah, budgetnya mau berapa nih ya? Google menyarankannya itu adalah 98.700 per hari ya gitu. Berdasarkan pertimbangan Google dengan keywords-nya itu, dengan website-nya itu, dengan audiensnya segitu disarankan segini ya gitu, dengan 177 juta tadi itu ya. 177 juta yang potensi ke website Anda gitu. Nah, sehingga sebulannya itu Anda akan dikenakan 3 juta rupiah ya. Nah, tapi Anda tidak harus menggunakan rekomendasinya Google ya gitu. Anda mau 74 boleh, mau lebih banyak boleh, silahkan aja ya gitu. Atau Kang bisa nggak kalau saya maunya cuma 50.000 aja? Ya silahkan, Anda pencet yang enter your own budget ya. Anda pencet di sini ya. Dan tenang aja kalau di tengah-tengah misalnya Anda pencet yang 98 nih, nanti pengen diubah, ganti aja langsung di sini. Klik ya, ganti di situ. Dan enaknya Google dibandingkan Facebook ya. Google itu dia lebih fleksibel, lebih versatile ya gitu. Jadi mau tiba-tiba besok diubah menjadi 500.000, berikutnya diubah menjadi 200.000, besoknya diubah menjadi 1 juta ya. Dia tuh lebih stable dibandingkan Facebook. Facebook kalau Anda hari ini beriklan 100.000 per hari, ya misalnya besoknya jadi 300, kenaikannya lebih dari 30%, itu biasanya langsung rada-rada ngedrop nantinya. Ya gitu, itu aneh ya gitu. Harusnya kan lebih bagus gitu ya, tapi dia belum untuk algoritmanya belum sebagus Google ya, sebelum sematang Google gitu. Jadi kalau Anda ngiklan di Facebook ya, dibandingkan misalnya wah ini ternyata dapat winning campaign nih, bagus iklannya, dibandingkan Anda merubah ini signifikan, mendingan Anda copy bikin yang baru cuman budgetnya dinaikkan ya gitu. Nah, ini adalah di sini ya gitu. Jadi misalnya Anda mau enter on your budget, ya udah pencet mau berapa? Mau 15.000 per hari, silakan. Cuman budget nanti sebulannya 450.000, cuman Google-nya ngasih tahu ya gitu. Hati-hati dengan 15.000 itu, ini benar-benar di bawah dari kompetitor range ya. Dan bisa jadi nanti iklannya itu tidak terlalu efektif ya. Gitu. Nah, nggak efektifnya kenapa? Bukan sama Google nggak mau dimunculin, tapi baru dimunculin berapa kali, baru 1, 2, 3 orang yang mencet udah ditutup lagi, kan sayang gitu kata Google ya gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau Anda mau setting segini ya silahkan aja. Cuman saran saya ya, karena dapat 450.000 dari Google ya gitu, coba aja itu dipakai untuk 50.000 per hari, kan bisa untuk 9 hari tuh, ya itu aja udah kelihatan kok impact-nya ya gitu, kelihatan 50.000, jadi Google-nya bisa efektif dan Andanya juga jadi tahu rasanya tuh seperti apa beriklan itu ya. Nah kalau misalnya sudah ya, nanti Anda pencet next ya, misalnya nih gitu, 15.000 maksa ya gitu, 15.000 aja gitu, ya udah Anda pencet next. Nah kemudian kalau Anda belum setting payment-nya ya, itu Anda akan muncul seperti ini. Tapi kalau sudah ini nggak muncul, ya gitu. Nah kalau belum ya kayak tadi ya, dimasukkan ya billing country-nya, time zone-nya kita Jakarta +7. Kalau mau ada iklan-iklan silahkan ya, kalau nggak ada juga kosongkan. Kemudian account type-nya diubah menjadi personal ya tadi. Kemudian setting, kemudian next, dan udah iklan Anda akan muncul seperti itu ya. Nah itu adalah cara paling mudah untuk melakukan iklan dengan sederhana ya, smart gitu.